Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidi Hadza. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Kuniyati, Masjid Nabawi. Tiga tempat ini disebut secara rata, artinya kedudukannya sama. Ada isyarat di dalamnya selain anjuran untuk mendatangi tiga tempat ini, di antara makna lain adalah menunjukkan tiga tempat ini satu makna, yaitu makna suci Al-Haram. Makanya kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sudah membuka tempat itu, lalu tempat itu yang nama lamanya yang diberi nama oleh Romawi dengan nama Ilia Capitolia diganti dengan nama Al-Quds atau Baitul Maqdis. Artinya apa? Tanah suci. Supaya apa? Orang Islam tahu bahwa dia masih punya satu tanah suci lagi selain Mekah dan Madinah, yaitu Al-Quds. Nah, kita sebagai seorang manusia dalam hidup kita ada dua tanah yang perlu untuk dibela. Satu, tanah air. Dua, tanah suci. Kalau ada penjajah datang lagi ke Indonesia, ingin menjajah Indonesia, maka kita akan tegak berdiri mempertaruhkan nyawa dan harta untuk membelanya. Kalau ada negara Indonesia diserang, dia lari ke negara lain, berarti pengkhianat. Kita harus tegak berdiri membela. Begitu juga tanah kedua, yaitu tanah suci. Tanah suci. Kalau tanah air ini amanat undang-undang dan tentunya juga amanat agama, nah kalau tanah suci ini amanat Al-Quran. Ini yang ketiga. Yang keempat, apa alasannya? Karena dia masran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat Isra'nya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam kesempatan hidup beliau melakukan perjalanan beberapa kali. Beliau pernah melakukan perjalanan ke Syam, beliau pernah melakukan perjalanan ke Tabuk, beliau melakukan perjalanan ke, tetapi dalam kesempatan beberapa kali perjalanan itu hanya satu perjalanan yang Allah memperjalankannya, dan itu diabadikan dalam satu surah yang namanya Al-Isra, yang artinya perjalanan. Kalau ditanya perjalanannya kemana? Perjalanannya ke Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Berarti ada tempat dari sekian luasnya muka bumi ini Allah pilih untuk dijadikan tempat perjalanannya nabinya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih. Berarti tempat ini begitu mulia. Apalagi ditambah kemuliaan berikutnya yang kelima, tanah ini juga yang menjadi bahagian daripada tanah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala pilih agar seluruh nabi dan rasulnya menginjakkan kakinya di tempat ini. Makanya kenapa Madinah menjadi mulia? Karena ada Nabi Muhammad pernah tinggal di sana. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah tinggal di situ, Madinah akan sama dengan kota-kota lain, sama, nggak ada beda, Pak. Nggak ada beda. Cuman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tinggal di situ dan dimakamkan di situ, jadi mulia dia kota itu. Kalau nggak ada, Mekah jadi mulia selain ada Ka'bah karena pernah ada tiga nabi tinggal di situ, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dua ayahandanya Nabi Ismail dan kakek Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tiga nabi tinggal, jadi mulia tempatnya. Nah ini Pak, ada satu buq'ah, tempat yang pernah didatangi 124.000 nabi dan rasul. Coba bayangkan tempat itu. Jadi kalau kita sedang di raudhah, sholat di raudhah, ada kemungkinan ketika kita sujud itu, bekas sujud kita ini nempel dengan bekas sujudnya para sahabat. Karena memang raudhah itu tempat di mana dulu para sahabat sholat. Jadi begitu kita sujud, Allahu Akbar. Dulu pernah Abu Bakar juga sujud di situ, nempel dahi kita dengan bekas sujudnya Abu Bakar. Nempel dengan bekas sujudnya Utsman bin Affan. Bahkan mungkin nempel dengan bekas sujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholatnya mungkin di tiang tahajud, ada nama tiang tahajud di raudhah itu. Di mana dulu Nabi kalau sholat tahajud di situ letaknya. Kalau sholat di situ nempel, bertemu nih dahi kita dengan bekas dahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja rasanya sudah Masya Allah. Nah kalau masuk komplek Masjidil Aqsa, tapak kaki kita sangat memungkinkan bertemu dengan bekas tapaknya Nabi Sulaiman alaihissalam.
bertemu dengan tapak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam, bertemu dengan tapak kakinya Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Yahya dan lain sebagainya. Masya Allah, bahkan mungkin tapak kaki Nabi Muhammad SAW, karena Nabi juga pernah ke sana. 124.000 Nabi semua pernah ke sana. Ini tanda bagaimana tidak berkah. Ini alasan yang keberapa tadi? Kelima. Yang keenam, makanya ya, kalau kita lihat tanah ini, karena sudah Allah pilih untuk didatangkan para nabinya, Allah pilih tempat Isra-nya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau Nabi Muhammad itu sekedar ingin diangkat menuju ke langit, dari Ka'bah juga bisa, Pak. Tapi kenapa harus dibawa ke sana? Nah, ini alasan keenam. Karena ternyata pintu langit yang terdekat dengan Sidratul Muntaha itu ada di sana.